Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya ada semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Mari anak-anak, kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan sikap berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Memenuhi hati kami dengan sukacita surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saat ini kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kita mau pujikan hari ini. Anak-anak boleh pujikan dengan bersemangat, boleh bangkit sambil bertepuk tangan.
Tuhan, kami tidak ingin pergi jauh dari Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, saat hari ini kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas hidup kami, mengajari kami Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat pagi. Ini kapel kedua kita di tahun ajaran yang baru ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, duduk yang tenang. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah punya cerita. Ada seorang anak yang bernama Timmy. Dia anak kelas 5 SD. Siapa yang kelas 5? Sama dengan kalian, kelas 5. Dia punya satu komitmen. Tuhan, aku mau membaca Alkitab setiap malam sebelum tidur. Nah, pada malam itu adalah malam kedua Timmy melakukan komitmen itu. Dia membaca di kitab Kejadian pasal 3. Kemudian dia belajar tentang yang namanya dosa yang mengintip. Di Kejadian pasal 3 itu ceritanya tentang Hawa. Nah, yang ular ya, iblis yang berbentuk ular menggoda Hawa supaya memakan buah yang ada di tengah taman. Padahal kan buah itu dilarang dimakan ya. Nah, Timmy belajar tentang itu pada malam harinya. Kemudian dia membayangkan dosa itu bentuknya seperti manusia, punya tubuh kayak kita ini, terus rambutnya keriting, kriwil gitu, kribo gitu, terus matanya besar, hidungnya panjang gitu ya. Dia membayangkan dosa itu bentuknya kayak gimana sih? Nggak tahu lah, pokoknya dosa ya namanya ya. Kemudian Timmy tertidur. Dia bobo sampai besok paginya. Dia bangun pagi seperti biasa, persiapan untuk berangkat ke sekolah. Nah, setelah dia sampai di sekolah, anak-anak, pada saat dia jalan di halaman, halamannya itu dari rumput ya, bawahnya itu rumput yang pendek-pendek itu. Kemudian Timmy tidak sengaja melihat ada uang yang jatuh di situ. Uangnya itu 100.000. 100.000 itu banyak loh ya. Kemudian Timmy berniat dalam hati untuk mengambil uang itu karena dia sedang pengen membeli bola buat sepak bola. Wah, lumayan nih. Kalau ada uang 100.000, aku bisa gunakan untuk membeli bola yang aku inginkan. Dia jalan mendekati uang itu. Tiba-tiba dari belakang ada temannya bernama Rico. Rico berlari menghampiri Timmy, menepuk pundaknya. Hei! Timmy kaget. Padahal dia akan mengambil uang. Akhirnya uang itu diinjek pakai sepatunya Timmy. Supaya apa kok diinjek? Supaya Rico tidak bisa melihat uang itu. Uang itu diinjek. Kenapa toh Rico? Kamu itu ngagetin aku. Wah, ayo kita ke kelas bersama. Enggak kamu duluan aja, kata Timmy. Lah ayo kita bareng, sebentar lagi sudah mau masuk kelas, nanti kamu terlambat. Enggak, kamu duluan aja Rico, kata Timmy. Setelah itu Timmy itu membentak Rico. Kamu itu ya, kenapa memaksa aku masuk kelas? Kamu bisa jalan duluan ke kelas sana. Lah,
Riko kaget, kok temannya membentaknya, padahal itu teman baiknya. Lalu Riko berkata, oh ya sudah, saya akan ke kelas duluan. Lalu Riko berjalan ke kelas, dan Timmy tetap di situ. Kakinya tadi masih nginjak uang. Setelah Riko masuk kelas, Timmy pelan-pelan mengangkat kakinya lalu mengambil uang itu, 100.000 untuk membeli bola. Kemudian dia kasih di saku bajunya. Dia berjalan ke kelas sambil bingung. Aduh, aku mau membeli bola pakai uang ini, tapi aku merasa takut karena uang ini bukan milikku. Aku harus beritahukan kepada bu guru enggak ya? Tapi nanti aku enggak bisa beli bola. Ya sudahlah, kata Timmy sambil berjalan ke kelas. Pada waktu berbaris, ketika tiba gilirannya untuk masuk ke kelas, di depan bu gurunya, akhirnya Timmy memandang gurunya dan berkata, Bu, tadi Timmy menemukan uang di halaman. Uangnya 100.000. Timmy memberikan uang itu kepada ibu guru. Siapa tahu bisa diumumkan dan ada orang yang kehilangan uang itu. Setelah Timmy memberikan uang itu kepada ibu guru, hati Timmy merasa tenang, dia lega. Dia keingat firman yang dia baca tadi malam tentang dosa yang mengintip. Wow, berarti aku sedang diintip tadi sama dosa. Kalau aku mengambil uang itu, uang yang bukan milikku aku ambil, itu namanya aku berdosa. Wah, puji Tuhan, aku tidak mengambil uang itu dan memberikannya kepada ibu guru. Aku terluput dari dosa, kata Timmy. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa di setiap waktu dosa itu selalu mengintip kita. Dosa itu dekat dengan kita. Ada di kananmu, ada di kirimu, ada di atas, ada di bawah. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga, dosa akan menerkam. Akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Yang kita lakukan adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti Timmy, dia membaca firman Tuhan setiap malam. Nggak usah banyak-banyak ya. Kalau anak-anak kelas 1 bisa baca satu ayat atau 2 ayat. Anak-anak yang sudah besar bacanya lebih banyak. Supaya firman Tuhan yang kita baca itu kita ingat dan itu menuntun hidup kita setiap hari supaya kita terluput dari dosa. Dosa apa yang sering sekali mengintip kita? Salah satunya adalah marah. Seperti tadi Timmy marah kepada Riko. Kamu kenapa sih memaksa aku? Kamu jalan duluan sana ke kelas. Wah, padahal Riko tidak salah, tapi kok dia marahi? Dosa yang paling dekat dan paling sering itu adalah marah. Oh, coba siapa yang hari ini sudah marah? Anak-anak ya, kita belajar untuk mengendalikan diri kita dengan firman Tuhan yang kita baca supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan sehingga kita terluput dari melakukan dosa. Hari ini janji kepada diri sendiri supaya kita mau melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kita setiap hari dan kita hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Berjanji untuk tidak mudah marah, berjanji untuk tidak mengambil yang bukan hak kita, dan banyak hal lagi yang bisa anak-anak lakukan sesuai dengan kebenaran firman
Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan firman kapel hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami taat, rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kami terluput dari dosa, karena dosa selalu mengintip dalam hidup kami setiap waktu, setiap saat. Dengan pertolongan Tuhan, kami minta Tuhan memimpin kami sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati keluarga Karis yang sedang dalam masa pemulihan karena ada yang terpapar virus COVID. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kami juga rindu supaya kami bisa sekolah, masuk ke kelas sama-sama teman-teman dan guru-guru kami untuk belajar bersama. Tuhan tolong berkati kami, meskipun sekarang kami belajar di rumah, tapi kami mau tetap semangat. Berkati juga guru-guru kami yang ada di Karis, semuanya, teman-teman kami yang ada di rumah, semuanya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.